Beberapa waktu yang lalu, saya ngobrol sama seorang HR manager dari perusahaan menengah. Dia cerita bahwa tahun lalu mereka menghabiskan anggaran yang cukup besar untuk outbound team. Sewa villa, fasilitator, permainan kebersamaan, semua ada 2 hari penuh. Semua orang pulang dengan senyum dan foto kompak di media sosialnya. Tapi minggu depannya di grup WhatsApp divisi ada drama lagi. Orang yang sama, konflik yang sama, nada yang sama. Dan itu bukan pengalaman satu perusahaan saja. Pertanyaan yang sering saya pikir-pikir, kalau gathering setahun sekali memang bisa bikin tim solid, kenapa efeknya hilang begitu cepat? Kenapa 2 minggu setelah outbound, suasana kerja bisa kembali seperti sebelumnya? Dingin, transaksional, penuh asumsi. Jawabannya sederhana, tapi sering tidak nyaman untuk didengar. Soliditas tim bukan dibangun di hari Sabtu di villa dengan permainan trust fall. Ia dibangun di hari Selasa pagi yang biasa-biasa saja. Waktu seorang bertanya, kamu baik-baik aja? Dan pertanyaan itu benar-benar tulus. Ia dibangun di momen kecil yang tidak ada di agenda acara manapun. Jadi, apa sebenarnya bikin tim bisa kompak dan tahan lama? Ada konsep yang saya sebut sebagai bonding seremonial. Bonding yang hanya hidup selama suasananya mendukung. Waktu kita ada di tempat yang menyenangkan, jauh dari tekanan kerja, makan bersama, tertawa bersama, tentu orang merasa dekat. Itu nyata. Tapi kedekatan itu tumbuh dari kondisi eksternal, bukan dari fondasi internal tim. Begitu kondisinya berubah, begitu deadline datang, begitu ada keputusan yang tidak memuaskan semua pihak, kedekatan itu menguap. Karena yang kita bangun di gathering adalah kenangan bersama, bukan kepercayaan operasional. Kepercayaan operasional itu berbeda. Ini soal keyakinan bahwa kalau saya selesaikan bagian saya, orang di sebelah saya juga akan menyelesaikan bagiannya. Kalau saya angkat masalah, saya tidak akan dianggap sebagai pengganggu. Bahwa posisi saya di tim ini jelas, dan saya tahu siapa yang bisa saya andalkan untuk apa. Dan kepercayaan itu tidak tumbuh dari 2 hari outbound. Dia tumbuh dari ratusan interaksi kecil yang konsisten. Nah, salah satu hal yang paling sering saya lihat jadi akar masalah adalah ketidakjelasan peran. Bukan dalam arti tidak ada deskripsi jabatan, banyak tim yang punya itu. Tapi dalam arti yang lebih manusiawi. Siapa sih sebenarnya yang bisa saya andalkan kalau ini macet? Atau, kalau keputusan harus diambil cepat, siapa yang harus pegang kendali? Nah, ketika itu tidak jelas, yang terjadi bukan konflik terbuka. Yang terjadi adalah keengganan untuk bergantung satu sama lain. Orang mulai self-sufficient secara defensif. Bukan mandiri, tapi karena mereka tidak mau kecewa. Dan dari situ, tim akhirnya berubah jadi kumpulan individu yang kebetulan duduk di ruangan yang sama. Lalu ada soal apresiasi. Banyak leader berpikir sudah cukup kalau sesekali bilang, nice job, kerja bagus, atau kasih voucher di akhir kuartal. Tapi, apresiasi yang generik tidak membangun identitas. Yang membangun identitas adalah apresiasi yang spesifik. Bedanya besar. Misal, kamu hebat minggu ini, terasa sopan, tapi tidak membekas. Sementara kalau misalnya kayak gini, tadi kamu yang pertama tenangkan suasana waktu meeting mulai memanas, dan itu bikin kita semua bisa fokus lagi loh. Nah, itu membuat orang tahu kontribusi spesifiknya dilihat, bukan sekedar hasilnya. Dan yang paling jarang dibangun secara sadar oleh banyak leader adalah ruang untuk tidak setuju. Tim yang sehat bukan tim yang selalu kompak dalam pendapat. Tim yang sehat adalah tim yang bisa berbeda pendapat tanpa ada yang takut dikucilkan atau dianggap tidak loyal. Kalau di setiap rapat selalu mengangguk, bukan berarti semua setuju. Bisa jadi semua tim merasa tidak aman untuk berbicara. Dan diam itu mahal harganya. Karena masalah yang tidak diungkap di rapat akan muncul di dalam bentuk lain. Gosip, ketidakhadiran mendadak, atau turnover yang tidak terduga. Kalau kita lihat dari sisi HR, tantangan terberat sebenarnya bukan soal anggaran. Anggaran bisa dicari, bisa dihemat, bisa dialihkan. Yang jauh lebih sulit diubah adalah kebiasaan interaksi harian yang sudah terlanjur transaksional, di mana orang hanya mengobrol kalau misalnya ada keperluan, hanya merespon kalau ada yang minta, dan pertemuan tim hanya terjadi kalau misalnya ada update proyek. Dan satu hal lagi yang perlu kita jujur, bahwa banyak tim leader merasa bahwa membangun solidaritas adalah urusan HR. Padahal HR hanya bisa menyediakan sistem dan ruangnya. Yang membangun solidaritasnya sehari-hari adalah cara seorang leader merespon anggota tim di momen-momen kecil. Misalnya cara dia menanggapi kesalahan, cara dia buka rapat, cara dia berinteraksi saat ada perbedaan pendapat. Kalau akar masalahnya ada di interaksi harian, maka solusinya pun ada di sana. Yang pertama, mulai dengan check-in yang bukan soal tugas. Ini terdengar sederhana, bahkan mungkin terkesan tidak penting. Tapi coba bayangkan, berapa kali dalam seminggu seorang leader bertanya kepada anggota timnya tentang kondisi mereka sebagai manusia, bukan sebagai eksekutor tugas. Bukan, sudah beres belum proyek X? Tapi, minggu ini gimana buat kamu? Nah, check-in singkat di awal minggu, 2-3 menit per orang, bisa mengubah suasana tim secara perlahan tapi nyata. Karena itu memberikan sinyal yang kuat bahwa kamu dilihat sebagai manusia, bukan sekedar sumber daya.
Bukan berarti setiap leader harus jadi terapis, tapi ada perbedaan besar antara atasan yang tahu nama anak buahnya yang sedang sakit minggu ini dengan atasan tidak tahu kondisi orang-orangnya sama sekali sampai ada yang tiba-tiba mengajukan resign. Yang kedua, buat kejelasan peran yang terasa, bukan yang tertulis. Dokumen deskripsi jabatan itu penting, tapi nggak cukup. Yang lebih penting adalah percakapan langsung. Di bagian ini, kamu yang pegang ini ya. Kalau ada butuh keputusan soal ini, mereka bisa temui kamu langsung ya. Nah, kalimat sepanjang itu diucapkan dengan jelas di depan tim, punya efek psikologis yang jauh lebih kuat daripada dokumen SOP manapun. Kejelasan peran berikan orang rasa aman, dan rasa aman adalah fondasi dari segala bentuk kolaborasi yang sehat. Yang ketiga, latih apresiasi yang spesifik sebagai kebiasaan. Mulai dari hal kecil. Setelah rapat, luangkan 1 menit untuk menyebut satu kontribusi konkret dari salah satu anggota tim. Bukan pujian umum, tapi observasi spesifik tentang apa yang mereka lakukan dan kenapa itu berarti bagi tim. Lakukan ini secara konsisten, bergantian ke semua orang. Lama-lama, orang mulai tahu nih bahwa kontribusi mereka terlihat. Dan ketika orang merasa terlihat, mereka cenderung lebih mau memberikan yang terbaik. Bukan karena takut dinilai, tapi karena mereka sudah merasa menjadi bagian dari sesuatu yang nyata. Yang keempat, ciptakan ruang aman untuk tidak setuju. Ini yang paling butuhkan keberanian dari seorang leader. Karena artinya kita harus rela mendengarkan perspektif yang berbeda tanpa langsung membela diri atau menutup pembicaraan. Bisa dimulai dari yang kecil. Misalnya di akhir rapat, tanyakan, ada yang punya pendapat berbeda nggak soal ini? Dan tunggu jawabannya dengan sungguh-sungguh. Kalau orang melihat bahwa berbeda pendapat itu tidak berujung pada hukuman sosial, mereka akan lebih terbuka. Dan keterbukaan itulah kepercayaan yang sesungguhnya mulai tumbuh. Dari sisi HR, saya sering melihat fenomena menarik. Tim dengan anggaran terbatas justru sering lebih solid dari tim yang fasilitasnya lengkap. Bukan karena keterbatasan itu sendiri yang ajaib, tapi karena keterbatasan memaksa mereka membangun koneksi dari hal-hal kecil yang ada setiap hari. Mereka tidak punya pilihan selain benar-benar mengandalkan satu sama lain. Soliditas tim bukan produk dari acara, ia hasil dari kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus sampai jadi budaya. Dan kebiasaan itu bisa dibangun tanpa budget yang besar. Yang dibutuhkan adalah kesadaran, konsistensi, dan pemimpin yang mau hadir secara manusiawi untuk timnya. Tapi, untuk bisa hadir dengan tepat, kita tentunya perlu tahu dulu siapa orang-orang yang di dalam tim itu. Karakter mereka, cara mereka berkomunikasi, bagaimana mereka merespon tekanan. Nah, disinilah grafologi bisa jadi alat bantu yang menarik untuk memetakan itu semua secara lebih objektif. Anda bisa mempelajarinya lebih lanjut di grafologiindonesia.com. Baiklah, saya Dila, sampai jumpa di HR Insider berikutnya.